warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Putri Kartika, NIM 2019-20203, kelas C semester 5. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan analisis saya dan langkah hukum saya jika saya diminta menjadi kuasa hukum Andi sebagai terdakwa atas kasus pidana anak yang ia lakukan. Tanpa panjang kata, saya akan jelaskan analisis saya mengenai kasus tersebut. Kasus di atas merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak bernama Andi berusia 13 tahun dan korbannya adalah anak berusia 8 tahun bernama Bunga. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dalam kasus tersebut telah dilakukan selama 8 kali. Lalu tersangka dilaporkan orang tua Bunga selaku wali dari korban, dan korban mengakui bahwa memang Andi melakukan tindak pidana itu terhadap dirinya. Dari kasus di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwa pelaku atau offender di sini yaitu Andi dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena menurut pasal 1 angka 3 UU STPA yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka digunakan sistem peradilan anak. Dan dalam kasus di atas terdapat terdakwa diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta dan maksimal 300 juta. Dan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi, yang berarti dalam kasus tindak pidana anak maka wajib diajukan diversi. Namun, dalam kasus ini diversi tidak bisa diajukan karena tidak memenuhi syarat. Adapun syarat diversi disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan B. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terdakwa diancam pidana maksimal 15 tahun, maka tidak memenuhi syarat untuk diajukan diversi. Maka kasus akan tetap dilanjutkan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, terdakwa yang masih 13 tahun tidak bisa dikenakan penahanan karena menurut pasal 32 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. A. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih, maka sanksi pidana yang bisa diajukan kepada terdakwa adalah menurut pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Jadi, menurut pasal tersebut, terdakwa hanya bisa dikenai tindakan bukan penahanan. Untuk sanksi yang dapat diterima terdakwa berupa tindakan terdapat berbagai jenis, diantaranya disebutkan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut. A. Yang pertama, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi A. Pengembalian kepada orang tua atau wali, B. Penyerahan kepada seseorang, C. Perawatan di rumah sakit jiwa, D. Perawatan di LPA KS, E. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, F. Pencabutan surat izin mengemudi dan atau G. Perbaikan akibat tindak pidana. Jadi dapat saya simpulkan sistem peradilan anak yang akan diterapkan dalam perkara ini, sanksi pidana yang dapat dikenakan pada terdakwa adalah tindakan, bukan penahanan. Itulah analisis saya mengenai kasus tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang langkah hukum yang saya lakukan jika saya menjadi kuasa hukum terdakwa. Yang pertama yaitu saya mengupayakan untuk mengajukan diversi, karena diversi secara tegas disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan pidana anak
wajib diupayakan. Jadi walaupun secara syarat tidak memenuhi, karena ancaman pidana yang dilakukan terdakwa diancam maksimal 15 tahun, sedangkan syarat untuk mengajukan diversi adalah 7 tahun. Yang kedua, yaitu kalau misalnya pengajuan diversi saya ditolak, maka saya akan mendalami kasus dan mencoba mencari celah untuk meringankan klien saya. Yang ketiga, contohnya seperti dalam kasus tersebut, jaksa menyertakan surat visum et repertum yang menyebutkan bahwa ditemukan luka memar pada bibir kemaluan. Sebuah luka memar salah satunya disebabkan karena terbentur benda yang tumpul. Jadi, jika luka memar di bibir kemaluan ini dijadikan sebagai sebuah bukti dan korban mengklaim bahwa ini terjadi dikarenakan terdakwa bermain tangan di daerah kemaluannya, maka harus dipikirkan kemungkinan lainnya juga. Tidak bisa hanya dapat terpaku pada pernyataan korban saja. Kemungkinan lainnya seperti terbentur siku meja yang tumpul, atau sedul sepeda, atau kemungkinan lainnya. Jadi alat bukti ini terkesan ambigu, jadi saya mempertimbangkan untuk mengajukan tes kembali ke ahli yang bisa menentukan apakah memang memar tersebut itu dikarenakan karena main tangan dari orang atau karena yang lainnya. Yang keempat, yaitu bukti yang ditampilkan, yaitu 2 setel baju yang digunakan pada saat kejadian itu tidak bisa diterima karena di dalam baju itu tidak ditemukan bukti yang mengarah atau yang membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jadi saya akan menolak alat bukti tersebut sebagai alat bukti karena tidak terdapat bukti yang mengarah kepada klien saya. Yang kelima, yaitu saya menanyai klien saya apakah dalam proses penyelidikan dan penyidikan ada hal-hal yang atau perbuatan penegak hukum yang melewati batas atau melanggar peraturan. Jika ada, akan saya ajukan keberatan sebagai syarat tuntutan batal demi hukum. Yang terakhir, yaitu saya juga akan mengajukan untuk sanksi pidana seringan mungkin karena terdakwa adalah seorang anak yang belum mengenal legal capacity untuk melakukan tindak pidana, mengingat kondisinya dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, serta perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang, dan anak tersebut mengerti secara kesungguh-sungguh atas kesalahan yang mereka perbuat, sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan ke jalur non-yuridis. Itulah pendapat saya mengenai analisis dan langkah hukum yang akan saya ambil jika saya ditunjuk sebagai kuasa hukum terdakwa. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya banyak melakukan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.